Halo, saya Christian Andi Nugraha. Ketemu lagi kita di channel NOS IT. Kali ini kita akan belajar tentang Object Oriented Programming menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang array, khususnya di bahasa pemrograman Java. Ya, jadi pertama-tama, array itu apa? Nah, array itu kalau saya bilang dia adalah upgrade dari sebuah tipe data. Nah, untuk apa tipe data di-upgrade menjadi sebuah array? Nah, tujuannya adalah supaya dia bisa menyimpan nilai dalam jumlah banyak, ya, di dalam sebuah variabel. Karena pada dasarnya variabel itu cuma bisa menyimpan satu nilai. Nah, ketika variabelnya di-upgrade menjadi array, maka dia bisa menyimpan banyak nilai sekaligus. Contohnya, misalnya kita punya integer, ya, integer itu kan kalau kita bikin variabelnya, dia cuma bisa menyimpan satu angka, ya. Nah, ketika kita bikin integernya menjadi sebuah array, atau istilahnya array of integer, maka dia bisa menyimpan banyak angka sekaligus. Demikian juga dengan double yang di-upgrade menjadi array of double, maka dia akan bisa menyimpan nilai pecahan dalam jumlah banyak. Demikian juga pada string, ya, dia di-upgrade jadi array of string, maka dia bisa menyimpan banyak teks. Kemudian objek juga bisa, ya. Jadi kalau di Java ada yang namanya objek, nah objeknya itu bisa di-upgrade menjadi array of object, ya, apapun objeknya, sehingga dia bisa menyimpan banyak objek sekaligus. Jadi bisa kita simpulkan, ya, kalau kita misalnya punya 3 buah nilai yang ingin kita simpan dalam satu variabel, nah kita bisa pakai array, ya. Cuman syaratnya 3 nilai itu harus sama tipenya, ya. Jadi kalau misalnya kita punya banyak nilai tapi tipenya beda-beda, ya, misalnya integer, double, dan string, maka dia nggak bisa disimpan dalam array, ya. Jadi array itu cuma bisa nyimpan banyak nilai asalkan tipenya sama, ya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri array adalah dia ditandai dengan tanda kurung siku seperti ini, ya. Kemudian biasanya tanda kurung sikunya diletakkan setelah penulisan tipe data. Jadi, misalnya kalau kita mau mengupgrade integer menjadi array of integer, nah seperti itu caranya, ya. Jadi kita bisa tulis integer, kemudian diikuti dengan simbol kurung siku, ya. Demikian juga dengan array of double, ya, array of string, array of object, dan seterusnya, ya, seperti itu. Nah, untuk penggunaan array, ya, awalnya kita harus tentukan kapasitasnya dulu, ya. Jadi saat kita mendeklarasikan variabel, kita harus tentukan kapasitas array. Kita mau menyimpan berapa nilai di sana, ya. Itu harus dilakukan di awal. Jadi kita nggak bisa nentuinnya belakangan, itu nggak bisa, ya. Kita harus tahu di depan kita mau menyimpan berapa nilai, ya. Seperti itu. Jadi misalnya kita mau menyimpan 3 buah nilai yang tipenya integer. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Kita tuliskan integer, kemudian tanda kurung siku, ya. Kemudian tuliskan nama variabelnya, misalnya A, ya. Kemudian sama dengan new integer kurung siku angka 3, ya. Ini cara penulisannya seperti dengan instansiasi objek, cuman kalau kita menginstansiasi sebuah objek itu kan diikutinya pakai tanda kurung biasa, ya. Atau itu istilahnya manggil konstruktor. Nah, kalau di sini itu sama-sama pakai keyword new, cuman tanda kurungnya adalah kurung siku, ya. Ini bukan instansiasi objek, tapi ini instansiasi array, ya. Jadi penulisan kapasitas array itu dituliskan di situ, ya. Nah, ketika baris program ini dijalankan, yang terjadi di memori adalah misalnya kita punya memori dengan slot sebanyak ini, ya. Di komputer RAM kita itu ada slot sebanyak ini. Kemudian sebagian slot sudah dipakai yang ditandai dengan warna merah, ya. Jadi kita punya beberapa slot warna putih, ya, itu artinya masih kosong. Nah, ketika baris itu dijalankan, maka yang terjadi adalah dia akan pesan tempat sebanyak 3 slot, ya. Karena kan kapasitas integernya kan 3, maka dia akan pesan 3 slot untuk variabel A. Nah, 3 slot ini dia letaknya harus jejer, ya. Jadi nggak bisa dipecah-pecah, ya. Jadi kalau kita lihat kan tadi slot paling kosong itu kan paling banyak kan 5, ya. 5 slot di sini, ya. Di sini kita punya 2 slot, di sini 5 slot, di sini 1 slot. Nah, dengan demikian kalau misalnya memorinya hanya sebatas ini, ya,
maka jumlah array ya, kapasitas array yang paling besar yang bisa kita pesan itu hanya 5 ya. Kita nggak bisa pesan array kapasitas 5 tambah 2 tambah 1, 8 ya. Kita nggak bisa pesan array kapasitas 8 meskipun di memori ada 8 slot kosong. Karena slot kosong yang jajar itu cuma 5 ya. Jadi kita pesan kapasitas maksimal ya cuma 5. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kapasitas array tidak bisa diubah ya. Ini perlu dicatat. Jadi kalau kita sudah pesan 3 slot ya selamanya 3 ya. Kalau misalnya kita instansiasi array-nya ulang, nah maka yang terjadi adalah data di dalamnya tuh hilang semua, ya. Jadi ya sama aja kayak bikin variabel array baru, ya. Seperti itu. Jadi ya bisa diakalin dengan cara memindahkan data, ya. Jadi data yang lama di-copy ke array yang baru, itu bisa. Ya cuman kan sebenarnya itu sudah istilahnya bikin variabel baru. Jadi kalau variabel yang lama, kalau kapasitasnya 3, ya selamanya 3. Dia nggak bisa diubah. Seperti itu. Oke. Kemudian array itu dia bisa diakses menggunakan namanya indeks ya. Indeks itu semacam nomor urut ya. Mulainya dari angka 0 ya. Jadi angka paling pertama adalah 0 ya, bukan 1 tapi 0. Jadi kalau kita mau ngakses data di posisi pertama ya, kita bisa panggil dengan cara tulis nama variabelnya ya. Kemudian diikuti dengan tanda kurung ya, kurung siku, di dalamnya kita tulis indeksnya. Ya, jadi kalau tadi saya bilang dimulai dari angka 0, berarti angka 0 itu untuk data di posisi pertama. Ya. Kemudian indeks 1 itu untuk data di posisi kedua. Ya. Indeks 2 untuk data di posisi ketiga. Ya. Dan seterusnya. Ya. Intinya, kalau kita mau mengakses data ke N, maka indeksnya adalah N-1. Jadi kalau kita pengen mengakses data di posisi 100 ya, jadi kita punya 100 data, kita pengen akses data yang paling belakang, nah maka indeksnya adalah 100 dikurangi 1, berarti 99. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita ambil ilustrasi dari slot memori di slide sebelumnya tadi, ya seperti ini. Kita punya array, ya kapasitas 3, ya. Kemudian kita pengen isi array-nya itu dengan sebuah nilai. Nah, pertama-tama kita isi di posisi pertama. Berarti kan kita panggil indeks ke 0 ya. Jadi array A di indeks ke 0 kita isi dengan angka 5. Nah, maka angka 5 dimasukkan di situ. Kemudian array A di indeks kedua diisi dengan angka 3. Nah, maka angka 3 dimasukin ke situ. Kemudian kalau kita mau panggil array-nya, ya sama caranya, tinggal tulis aja nama variabelnya diikuti kurung siku beserta indeksnya. Ya, seperti itu contohnya, sistem out print A dalam kurung indeks 2, maka yang keluar adalah angka 3. Ya, seperti itu cara penggunaannya. Jadi kalau mau ngisi data, ya tinggal panggil variabelnya A, terus kemudian diikuti tanda kurung indeksnya, kemudian ditulis sama dengan berapa, seperti itu. Kalau mau ngambil ya juga sama, tinggal sebutin aja variabelnya. Intinya sama kayak manggil variabel biasa ya. Cuman di sini kita harus pakai indeks ya. Indeksnya pakai kurung siku, seperti itu. Kemudian, nah, array itu juga bisa diisi langsung ya dengan cara pakai kurung kurawal ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau bikin array dan kemudian kita sudah tahu dari awal nilainya sekian sekian sekian, ya kita bisa langsung isi pakai tanda kurung kurawal ya. Jadi contohnya di sini integer ya, array namanya A, begitu langsung kita isi dengan angka 5, 7 dan 3. Nah, kalau pakai cara seperti ini, dia akan otomatis pesan ukurannya itu 3 ya, sesuai dengan jumlah data yang ada di dalam kurung kurawal. Nah, kalau kita isi di dalam kurung kurawal itu ada 10 data, ya berarti nanti kapasitasnya 10 ya. Jadi dia otomatis menyesuaikan. Jadi kita nggak perlu nyebutin kapasitasnya berapa gitu, nggak perlu, karena dia sudah langsung ngitung dari jumlah data yang dimasukin di situ ya, seperti itu. Intinya kapasitasnya itu otomatis dihitung dari jumlah data yang ada di kurung kurawal ya. Kemudian array itu kalau di Java dia merupakan tipe data reference ya, sama dengan objek ya. Sama dengan objek pada umumnya, dia merupakan tipe data reference. Nah, caranya membuktikan gimana? Jadi array itu kan dia karena reference, dia kan artinya menyimpan alamat memori ya.
Jadi misalnya kita punya array seperti ini, ya, isinya 5, 7, dan 3 ya, kita simpan dalam array A. Kemudian array A itu kita copy ke array B ya. Cara ngopinya seperti ini, ya tinggal pakai sama dengan aja ya. Selama tipenya sama-sama integer array, ya kita langsung pakai sama dengan, maka isi dari A itu akan tercopy ke B. Nah, sekarang kalau di B ya, itu salah satu datanya kita ganti ya. Misalnya data di indeks ke 0 awalnya 5 itu kita ganti dengan 9 ya. Ini di array B ya. Kemudian kita coba print di array A. Di array A itu kan logikanya harusnya kan datanya tetap ya. Karena yang kita ubah kan data di array B. Nah, tapi ketika kita print data di array A, ternyata angkanya itu berubah. Bukan 5 tapi 9. Artinya B sama A itu sebenarnya dia menyimpan alamat memori yang sama. Jadi data yang disimpan itu sebenarnya cuma satu ya. Tapi dia diakses oleh dua array, array A dan array B. Jadi ketika array B itu mengubah isinya, maka si A juga kena dampaknya. Karena kan ya tadi alasannya karena array itu dia nyimpen alamat memori. Ya. Jadi dengan kata lain dia merupakan tipe data reference. Ya, jadi ketika dia di-copy ke variabel lain, maka yang di-copy adalah alamat memorinya. Jadi ketika variabel lain itu mengubah isinya, maka variabel yang sebelumnya juga kena efeknya. Kemudian, gimana caranya mendapatkan ukuran kapasitas array? Ya, jadi kasusnya kalau misalnya kita tahu-tahu nerima variabel yang tipenya array, ya, entah dari objek lain seperti apa yang kita nggak tahu, ya. Pokoknya kita tahu-tahu nerima array, ya. Nah, kita butuh tahu ya array-nya ini kapasitasnya berapa, karena siapa tahu kita mau akses semua isinya kan. Nah, kita bisa pakai atribut yang namanya length ya. Seperti itu, ya. Jadi cara panggilnya tinggal kalau misalnya array-nya itu namanya A, ya tinggal a.length ya, seperti ini. Ya. Di sini kita nggak perlu panggil kurung sikunya ya. Kita cuma cukup nyebutin variabelnya aja a.length. Ya, karena kan kita bukan mau ngakses isi array-nya, tapi kita cuma butuh dapetin kapasitasnya berapa. Ya. Nah, ini salah satu penggunaannya yang paling umum biasanya dipakai untuk looping ya. Jadi kalau misalnya kita mau akses isi seluruh array-nya ya, seluruh array-nya mau kita cetak misalnya, nah kita harus pakai ini ya. Jadi contoh implementasinya seperti ini. Jadi kita pakai di sebuah looping ya. Loopingnya mulai dari angka 0 sampai kurang dari ukurannya ya. Jadi ukurannya dapatnya dari a.length ya. Kemudian kita tinggal print ya satu-satu isinya seperti itu ya. Kemudian, nah yang perlu diketahui, array itu juga punya dimensi yang tidak terbatas. Ya, jadi kalau dari tadi yang saya contohkan itu adalah array satu dimensi. Ya, padahal sebenarnya dia bisa punya lebih dari satu dimensi. Ya, jumlah dimensinya itu terserah ya, nggak terbatas. Ya, tergantung seberapa kuat memori komputer atau server yang dipakai. Ya, seperti itu. Jadi kalau dari tadi saya contohkan itu array satu dimensi, tanda kurungnya cuma satu. Ya. Kalau tanda kurungnya 2 berarti dia array 2 dimensi, ya. Tanda kurungnya 3 berarti 3 dimensi. Nah, kalau tanda kurungnya 100 berarti 100 dimensi, ya. Seperti itu. Jadi dimensinya itu tidak terbatas, ya. Bisa dibikin berapa lapis terserah, ya. Kemudian, nah di Java itu ada kelas pendukung namanya arrays, ya. Pakai huruf S di belakang. Nah, kelas arrays ini bisa dipakai untuk beberapa fungsi pendukung ya, fungsi pendukung untuk mengolah array ya. Saya ambil contoh beberapa ya. Nah, caranya menggunakan itu kita bisa import ya. Package-nya itu namanya java.util.arrays ya. Kemudian kita bisa langsung pakai fungsinya ya. Jadi saya contohkan misalnya kita punya variabel array ya namanya A. Kemudian kapasitasnya 10. Nah, kemudian kita ambil salah satu fungsi namanya fill ya. Jadi di sini semua fungsinya tuh tipenya statik ya. Artinya kita nggak perlu bikin objeknya, kita langsung panggil kelasnya aja. Ya, kita langsung panggil kelas arrays, kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Contohnya di sini fungsi pertama adalah fill. Parameter pertama itu adalah variabel array yang kita punya. Parameter kedua itu adalah angka ya, bukan angka sih, tapi data ya, tergantung tipenya. Jadi kalau tipenya string ya berarti dia teks ya. Kalau tipenya double berarti diisi pecahan dan seterusnya. Intinya
parameter pertama itu adalah variabelnya, parameter kedua itu adalah datanya. Nah, fill itu dia akan mengisi array dengan data yang kita masukkan di parameter kedua. Jadi, array A itu isinya nanti adalah angka 3 semua, ya, kalau di sini ya. Jadi, array A akan diisi dengan angka 3 semuanya. Ya, seperti itu. Kalau saya ganti angka 3-nya jadi angka 0, ya berarti nanti array A itu isinya semua angka 0. Ya, seperti itu. Itu fungsi fill, gunanya untuk mengisi sebuah array dengan satu angka, ya, satu data, sorry. Kemudian, misalnya fungsi yang lain adalah copy off, ya, copy off. Ini tujuannya adalah untuk mengopi data, ya. Bedanya di sini dengan pakai sama dengan biasa. Kalau tadi kan kita juga ada contohnya integer array B sama dengan A. Nah, kalau itu caranya, itu dia ngopi semua data yang ada di A. Tapi kalau kita pakai copy off, kita bisa ngopi sebagian aja, ya. Contohnya misalnya seperti di sini, kita panggil copy off, ya, dalam kurung parameter pertama itu adalah array source-nya, ya, sumbernya. Kemudian parameter kedua adalah angka 5. Nah, angka 5 di sini berarti yang kita copy hanya 5 data pertama, ya, tidak seluruhnya. Ya, seluruhnya kan ada 10. Nah, yang kita copy cuman 5, ya. Seperti itu. Jadi kita hanya ngopi sebagian data aja, ya. Seperti itu. Itu fungsi copy off, ya. Kemudian fungsi yang lain contohnya adalah fungsi binary search. Ini fungsi untuk mencari data, ya. Jadi ini misalnya kita pengen nyari sebuah nilai dalam array, ya. Contohnya di sini binary search dalam kurung A, 2. Artinya di array A kita akan mencari apakah ada angka 2 di sana, ya. Kalau ada, maka nanti dia akan mengembalikan posisi angka 2, ya. Posisi indeks angka 2 itu ada di mana, ya. Dia akan kembalikan indeksnya. Tapi kalau angka 2 itu nggak ada di array A, maka yang dia balikan adalah nilai minus 1, ya. Jadi kan nggak ada, ya, indeks minus itu kan nggak ada. Berarti kalau sampai outputnya itu minus, artinya datanya yang dicari nggak ada. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, mungkin itu fitur-fitur array, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, kelebihan dan kekurangannya array, ya. Kelebihannya dulu, ya. Array itu kelebihan utamanya adalah waktu aksesnya sama untuk seluruh data, ya. Berapapun ukuran array-nya. Jadi kalau misalnya kita punya array yang ukurannya itu 1 juta misalnya, kita mau mengakses data di posisi pertama sama di posisi 1 juta itu kecepatannya sama, ya. Karena dia pakai sistem indexing, ya. Jadi kita langsung tembak indeks ke 0 dan indeks 999.000, ya, 99 itu sama, ya. Karena kita bisa langsung tembak indeksnya, ya, seperti itu. Jadi mau di indeks manapun kecepatannya sama, ya. Itu kelebihan dari array, waktu aksesnya itu sama semua, ya. Jadi artinya dia mau berapapun ukurannya pasti aksesnya cepat. Nah, kelebihannya itu satu, ya. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama yang jadi masalah adalah array-nya tidak bisa kapasitasnya tidak bisa diubah, ya. Jadi ukuran dari array itu fix, ya. Ukuran dari array itu fix. Kalau misalnya kita pesen 5, ya selamanya 5, ya. Kalau 10, ya selamanya 10. Nah, masalahnya, yang jadi masalah itu ketika misalnya kita nggak tahu, ya, kita bakal nyimpen berapa data, ya. Kemudian kita asal pesen, misalnya kapasitasnya 1000, ya. Ternyata setelah dijalankan, yang dipakai itu cuma 100, ya. Padahal kita udah terlanjur pesen 1000. Nah, itu kan artinya pemborosan, ya. Di memori kita udah terlanjur pesen 1000 slot, ya, tapi yang dipakai hanya 100, ya. Jadi nggak efisien, ya. Kalau kita pesennya terlalu mepet, misalnya kita pesen cuman 50, ya. Ternyata kita pakainya sampai 80. Nah, itu nanti juga bermasalah, ya kan? Kapasitasnya nggak cukup. Jadi kadang-kadang yang bikin susah itu, ya, karena kita harus menentukan kapasitas di awal. Nah, padahal kita juga nggak tahu dia bakal pakai berapa banyak, ya. Itu yang jadi masalah, ya. Ya tadi, kalau misalnya pesennya kegedean, kalau nggak kepake, jadi boros memori, ya. Jadi nggak efisien, seperti itu. Kemudian kekurangan yang lain adalah, nah, karena array itu sifatnya dia fix, ya. Kapasitasnya itu kan fix. Dia kalau pesen sekian slot, ya sekian slot itu akan dipesan secara permanen, ya. Nah, dengan kata lain,
Kalau misalnya kita punya 10 slot, kemudian kita udah isi 10 slot itu, kemudian tiba-tiba di tengah jalan kita ingin hapus salah satu, ya itu kan sebenarnya nggak bisa ya. Array itu nggak bisa menghapus data ya. Jadi kalau kita udah isi ya selamanya sebenarnya datanya itu ada gitu loh. Yang bisa kita lakukan hanya menimpa ya, menimpa data. Jadi datanya diperbarui dengan data yang baru. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita mau apa namanya? Katakanlah menghapus data ya. Kalau kita menghapus data kan artinya kita perlu menimpa data itu dengan data di sebelahnya. Jadi seolah-olah dia terhapus. Nah, ini yang jadi masalah. Masalahnya jadi lambat ya. Kalau datanya sedikit mungkin nggak masalah, tapi kalau datanya banyak ya, datanya misalnya sampai dengan 1 juta data ya, array kapasitas 1 juta, kemudian di posisi pertama datanya dihapus ya. Nah, maka data di posisi kedua harus dipindah ke di posisi pertama, ya kan? Data di posisi ketiga harus dipindah ke posisi 2, ya. Data ke posisi ke 100 harus digeser di posisi 99 dan seterusnya. Jadi kita harus looping ya sebanyak hampir 1 juta kali ya, hanya untuk menghapus satu data saja ya. Demikian juga kalau kita mau nambah data ya, nambah data di tengah-tengah, maka dia harus menggeser datanya ya. Itu kan butuh looping yang cukup banyak iterasi ya. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel Knows It buat dapetin video terbaru dari kami.